Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 1101. Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Kiao Jiayu berkata dengan tenang. Kami di sini untuk melacak makhluk spiritual, yang berbeda dari tujuan Anda. Mata Bai Chantian menyipit, dia menatap Kiao Jiayu dan yang lainnya dan berkata. Dengan kekuatanmu, kamu tidak mampu membunuh binatang spiritual di tempat ini. Terlebih lagi, aku baru saja melihat kamu membubarkan semua orang, seolah-olah kamu sedang mencari sesuatu. Saya pikir kamu ingin menemukan Su Chen, dan kemudian memberikan dia, ayo sebarkan beritanya. Kamu salah paham. Masih ada dendam antara kelompok tentara bayaran Fenggu kita dan Su Chen. Mengapa kita harus memberinya tip? Tapi sejauh yang aku tahu, ada lebih dari selusin orang di kelompok tentara bayaranmu. Jika itu benar-benar ingin membunuh makhluk spiritual itu, menurutku mereka semua harus diberangkatkan. Dan apa yang kamu maksud dengan kalian bertiga? Petik 2. Karena makhluk roh yang ingin kita bunuh memiliki level yang sangat tinggi, dan anggota yang lain tidak cukup kuat, bahkan membawanya tidak akan membantu, jadi kami bertiga akan datang untuk menjelajah. Kami belum menemukan keberadaan binatang itu, jadi kita akan kembali. Setelah berbicara, Kiao Jiayu berkata kepada Mo Fenggu dan Kiao Zanlong. Oke, tidak ada jejak makhluk spiritual di sini, ayo kembali. Bagus. Setelah mengatakan itu, mereka bertiga bersiap untuk pergi. Kiao Jiayu yakin bahwa dia tidak mengungkapkan kekurangan apapun, dan tidak mungkin Bai Chantian menemukan petunjuk apapun. Tidak mudah untuk pergi. Chantian dengan santai mengeluarkan ledakan energi, langsung menuju Kiao Jiayu. Melihat situasinya tidak baik, Mo Fenggu bergegas menuju Kiao Jiayu dan melemparkannya ke tanah, nyaris menghindari serangan Bai Chantian. Elder, apa yang akan kamu lakukan? Fakta bahwa kami di sini untuk memburu makhluk spiritual seharusnya tidak ada hubungannya denganmu. Kata Kiao Jiayu dengan ekspresi dingin. Jika kamu benar-benar di sini untuk melacak makhluk roh, tentu saja itu tidak ada hubungannya denganku. Tetapi jika kamu berani berbohong kepadaku, Bai Chantian, maka aku harus membicarakan masalah ini denganmu. Tolong beritahu saya lebih jelas. Kapan saya berbohong kepada Anda? Kamu masih menolak mengakuinya sampai sekarang, maka aku akan meyakinkanmu. Bai Chantian menyapa di belakangnya, bawa aku ke sini. Beberapa detik kemudian, Kiao Jiayu melihat beberapa sosok melompat turun dari hutan di atas tebing. Saat dia melihat sosok itu, wajah Kiao Jiayu berubah drastis. Karena selain orang-orang dari dua sekte besar, mereka juga menahan anggota kelompok tentara bayarannya sendiri. Dan dia dipukuli sampai mati. Apa yang akan kamu lakukan? Kenapa kamu memukul Xiao Wu seperti ini? Pria bernama Xiao Wu ini merupakan anggota termuda dari Fenggu Mercenary Group, dan dia juga merupakan anggota yang baru direkrut tahun lalu. Dia biasanya tidak banyak bicara dan bekerja keras tanpa mengeluh, tapi dia tidak menyangka akan dipukuli seperti ini oleh mereka. Sejujurnya, setelah kami pergi, untuk menanyakan lebih baik tentang Su Chen, kami juga menempatkan mata-mata di kedai minuman. Saat kalian yang tinggal di belakang sedang mendiskusikan Su Chen, kami mendengarnya. Apa yang dia lakukan pada awalnya? Tanda tanya. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi setelah saya menghukumnya, dia melakukan segalanya. Nona, maafkan aku tidak tahan lagi, kalau tidak aku tidak akan mengatakannya. Kata Xiao Wu sesekali. Tidak apa-apa, aku tidak menyalahkanmu untuk ini. Kiao Jiayu memandang Bai Chantian dengan mata dingin, bagaimanapun juga, kamu juga merupakan sosok setingkat lebih tua, tapi melakukan hal seperti itu sungguh memilukan. Apa yang terjadi dengan sosok tingkat tua itu? Su Chen dan kita punya dendam yang tersumpah. Sekarang kita punya berita tentang dia, tentu saja kita akan menggunakan cara apapun yang diperlukan. Kamu seharusnya bisa mengetahui keberadaan Su Chen sekarang. Ketika Kiao Jiayu memutuskan untuk mencari Su Chen dan memberinya pesan, orang-orang dari kelompok tentara bayaran Fenggu diam-diam belajar bersama. Menurut rute yang dilalui Su Chen saat itu dan apa yang dia katakan, dia seharusnya datang ke Ngarai Tiangou untuk berlatih. Dan Bai Chantian pun mengetahui kabar tersebut dari mulut Xiao Wu. Namun ia masih belum mengetahui keberadaan Su Chen, karena ia telah mencari selama beberapa hari dan belum menemukan jejak apapun. Bahkan Bai Chantian bergumam bahwa Su Chen begitu licik. Mungkinkah orang-orang dari kelompok tentara bayaran Peak Valley membuat kesalahan dalam analisis mereka? Dia tidak datang ke sini sama sekali. Tapi Huang Tian melunasinya, dan Bai Chantian menunggu Kiao Jiayu di sini. Dengan cara ini, Anda tidak perlu khawatir tidak dapat menemukan Su Chen. Saya benar-benar minta maaf, saya tidak tahu di mana Tuan Su berada. Anda terlalu banyak berpikir. Gadis kecil, ini sudah waktunya, apakah kamu masih ingin mempermainkanku? Saya tidak tertarik mempermainkan Anda. Saya benar-benar tidak tahu di mana Tuan Su berada. Jika Anda ingin menanyakan tentang Tuan Su, saya khawatir Anda mencari orang yang salah. Haha, tidak masalah jika kamu tidak mengatakannya, aku punya cara untuk membuatmu berbicara. Bai Chantian meraih lengan Xiao Wu, lalu menyentakkannya ke atas dan mematakannya dengan keras. Jeritan memilukan datang. Xiao Wu kesakitan, wajahnya menjadi pucat, dan dia hampir pingsan. Dasar bajingan, cepat lepaskan Xiao Wu. Kata Kiao Jiayu dengan mata merah. Haha, kamu boleh melepaskannya jika kamu menginginkanku, selama kamu mengungkapkan keberadaan Su Chen. Saya tidak tahu di mana dia, apa yang Anda ingin saya katakan.
Kamu masih berpura-pura padaku sekarang. Bai Changtian berkata dengan kelopak mata terangkat. Aku memberimu waktu 3 detik. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku akan membunuhnya. Jantung Kiao Jiayu berdebar kencang dan tubuhnya gemetar. Aku sudah mengatakan apa yang perlu dikatakan, dan percuma saja kamu memaksaku. Hehe. Bai Changtian mencibir, sejujurnya, ini pertama kalinya aku melihat orang yang keras kepala sepertimu. Sepertinya jika tidak ada darah hari ini, kamu tidak akan berbicara lagi. Saat dia berbicara, tangan besar Bai Changtian menusuk dada Xiao Wu tanpa ampun. Dan menghancurkan hatinya. Xiao Wu. Mata Kiao Jiayu memerah dan dia berteriak keras. Orang-orang di kelompok tentara bayaran Fenggu semuanya sedekat saudara. Melihat Xiao Wu mati di depannya, Kiao Jiayu patah hati. Kamu bajingan, aku akan membunuhmu. Kiao Jiayu mengeluarkan senjatanya dan bergegas menuju Bai Changtian. Namun saat ini, Mo Fenggu yang paling berpengalaman menghentikan Kiao Jiayu. Nona, kamu tidak boleh impulsif. Dia sangat kuat. Bahkan jika kita bertiga bersatu, kita bukan tandingannya. Kita tidak bisa mati sia-sia. Setelah mengatakan itu, Mo Fenggu berbalik dan menatap Bai Changtian. Elder Bai, kami telah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Sebagai senior di dunia seni bela diri kuno, mengapa Anda harus agresif? Seperti yang saya katakan tadi, kami di Gunung Xianyun akan melakukan apapun untuk mencapai tujuan kami. Selama ada berita tentang Su Chen, kami tidak akan pernah melepaskannya. Bai Changtian melanjutkan, jadi kalian harus berhenti menyembunyikannya, jika tidak kalian semua akan mati di sini. Bab 1102. Saya akui bahwa Tuan Su sangat baik hati kepada kelompok tentara bayaran Fenggu kami, tetapi saat ini, tidak mungkin bagi kami untuk bercanda dengan kehidupan saudara kami. Haha, aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan, tapi aku akan menaruhnya di sini. Jika kamu tidak memberitahu keberadaan Su Chen, aku jamin kelompok tentara bayaran Fenggumu akan musnah sepenuhnya, dan hidupmu akan lebih buruk daripada kematian. Paman Mo, menurutku kita tidak perlu bicara omong kosong dengan mereka. Kita bisa bertarung sampai mati dengan mereka. Jika kita bisa membunuh salah satu dari mereka, kita akan mendapat untung. Ekspresi Mo Fenggu dingin dan dia mengencangkan senjata di tangannya. Bai Changtian sama sekali tidak layak menjadi tetua sekte. Dia hanyalah orang yang sombong. Dia sudah berbicara sejauh ini, tapi dia sangat tidak kompeten sehingga hasil akhirnya adalah dia hanya bisa mengambil tindakan. Hanya kalian bertiga, kamu masih ingin menyerang orang-orang dari 2 sekte besar kami. Kamu benar-benar melebih-lebihkan kemampuanmu. Sialan, apapun yang terjadi, kamu akan mati, aku akan bertarung denganmu. Kiao Zanlong begitu penuh energi sehingga dia tidak tahan lagi. Dia mengambil senjatanya dan bergegas menuju langit putih. Kamu adalah sampah dan kamu masih ingin melawanku, kamu mencari kematian. Serangan Kiao Zanlong datang, dan Bai Changtian mengulurkan tangannya dengan ringan, mengambil senjatanya, dan mematahkannya sebagai tanggapan. Kamu sebenarnya. Kiao Zanlong tampak panik, bersiap mundur untuk menghindari serangan balik Bai Changtian, tetapi Bai Changtian telah mencapai puncak alam Fanzong, dan dengan kekuatan Kiao Zanlong, tidak ada ruang untuk bereaksi. Bai Changtian sangat cepat. Ketika Kiao Zanlong mundur, dia meraih lengannya dan mematahkannya. Ah! Jeritan bergema di parit ngarai. Kiao Zanlong berbaring di tanah sambil memegangi lengannya yang terluka, seperti orang yang tidak berguna, kehilangan kemampuan bertarungnya. Paman Mo, ayo pergi bersama. Kiao Jiayu tidak peduli dengan Kiao Zanlong. Jika dia tidak melawan saat ini, tidak akan ada peluang. Bagus. Mengambil keputusan, mereka berdua bergegas maju. Namun, dalam menghadapi kekuatan absolut, keyakinan akan kemenangan tidak ada gunanya. Mo Fenggu baru saja mencapai alam sekte fana, sementara Kiao Jiayu berada di puncak alam Tianzun. Keduanya tidak memiliki ruang untuk melawan di depan Bai Changtian. Hanya dengan 2 gerakan, Bai Changtian terjatuh ke tanah. Selain itu, Mo Fenggu, seperti Kiao Zanlong, lengannya dipatahkan oleh Bai Changtian dan kehilangan kemampuan bertarungnya. Selama proses ini, Bai Changtian tidak menyerang Kiao Jiayu. Cek, menurutku kamu terlihat cukup bagus, jadi aku akan bermain denganmu hari ini. Kiao Jiayu dipukuli hingga muntah darah. Saat melihat senyum jahat Bai Changtian, jantungnya berdebar kencang. Apa yang akan kamu lakukan? Haha, ini sudah waktunya, apakah kamu masih tidak bisa melihat apa yang akan aku lakukan? Kata Bai Changtian sambil bercanda. Tetua ke-6, ayo berhenti bicara omong kosong dengannya. Gadis ini lebih cantik dari kakak senior Yun Xiao. Aku tidak tahan lagi. Sialan, kalian orang-orang di Gunung Xianyun, bisakah kalian lebih ramah dan memberi kami wanita ini untuk diajak bermain terlebih dahulu? Haha, semua orang memainkan permainan yang sama, setiap orang punya bagian. Eldermu, apakah kamu tertarik dengan wanita ini? Jika demikian, ajak dia bermain dengannya dulu. Kata Bai Changtian. Mu Yutian adalah tetua kedua dari Sekte Abadi Armor Pedang, dan kekuatannya telah mencapai tahap tengah dari Sekte Manusia. Dia adalah kekuatan utama dalam penangkapan Su Chen kali ini, jadi kita perlu menanyakan pendapatnya terlebih dahulu. Aku sudah tua dan tidak tertarik dengan hal semacam ini, jadi kalian harus melakukannya, kata Mu Yutian sambil mengelus jenggotnya. Karena penatuamu tidak tertarik, maka saya sendiri yang akan mengambil tindakan. Silakan, aku benar-benar ingin melihat apakah kepolosanmu lebih penting, atau keberadaan Su Chen. Ide bagus. Setelah mengatakan itu, Bai Changtian berjalan menuju Kiao Jiayu sambil tersenyum.
Karena kamu tidak memberitahuku, jangan salahkan aku, Bai Chantian, sama-sama. Menjauhlah dariku, jika kamu berani menyentuhku, aku akan mati untukmu. Qiao Jiayu melindungi dadanya dengan erat, mencoba menghentikan Bai Chantian. Haha, bersamaku, Bai Chantian, kamu bahkan tidak punya kesempatan untuk mati, jadi terima saja nasibmu. Bahkan jika kamu benar-benar ingin membalas dendam, carilah Su Chen, karena ini semua disebabkan oleh dia. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat tangan besar Bai Chantian menatap dada Qiao Jiayu yang menjulang tinggi. Tapi, dalam kilatan petir ini, bayangan hitam bergegas menuju Qiao Jiayu dan menendang dada Bai Chantian. Dengan begitu banyak orang yang menindas seorang wanita, kamu, Gunung Xianyun, benar-benar tidak tahu malu. Su Chen, Puan Su. Melihat orang yang tiba-tiba berdiri, Bai Chantian dan Qiao Jiayu berseru kaget. Tak satu pun dari mereka mengira Su Chen akan tiba-tiba muncul saat ini. Faktanya, Su Chen belum meninggalkan ngarai Tiangou, tetapi penyamaran yang dia buat sebelumnya terlalu nyata, dan orang-orang di dunia seni bela diri kuno tidak memiliki kemampuan pengintaian semacam ini, jadi setelah beberapa hari, tidak ada yang menemukan Su Jejak. Tapi ini tidak berarti Su Chen pergi dari sini. Awalnya, Su Chen tidak menyangka Qiao Jiayu dan yang lainnya akan datang ke sini untuk mencarinya. Namun beberapa teriakan berturut-turut membuat Su Chen menyadari ada yang tidak beres. Jadi dia kembali dari kondisi kultivasinya, siap untuk melihat apa yang sedang terjadi. Setelah mendengarkan dengan seksama, saya menyadari bahwa pemilik suara itu sebenarnya adalah Qiao Jiayu dan yang lainnya. Mereka hanya bergegas untuk melihat apa yang terjadi, karena kekuatan mereka tidak cukup untuk melangkah ke selokan ngarai. Pasti ada masalah lain, kalau tidak, tidak akan seperti ini. Puan Su, mereka akan menangkapmu, jadi berhati-hatilah. Masih ada dendam antara aku dan mereka, jadi kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengatasinya. Su Chen, kamu benar-benar tidak tahu malu dalam kata-katamu. Hari ini adalah hari kematianmu. Hanya karena kamu masih ingin membunuhku. Aku tahu kekuatanmu luar biasa. Dengan kekuatanku, aku mungkin bukan lawanmu, tapi kali ini, orang yang datang bersamaku adalah tetua kedua dari Sekte Abadi Armor Pedang. Saudaramu telah mencapai tahap tengah dari Sekte Abadi Armor Pedang. Alam Sekte Manusia. Saya ingin membunuh Anda seperti membunuh seekor ayam dan seekor anjing, apakah Anda siap untuk mati? Faktanya, Bai Chantian tidak tahu bahwa Su Chen begitu kuat. Namun dalam proses menangkapnya, mereka bertemu banyak tentara bayaran. Dari mulut merekalah Bai Chantian mengetahui apa yang dilakukan Su Chen di kota Mingyue. Si Wei Feng, yang berada di puncak alam Fanzong, dipukuli hingga bodoh olehnya, dan dia pasti tidak akan bisa memanfaatkannya. Di saat yang sama, dia diam-diam senang karena Mu Yutian ikut bersamanya. Kalau tidak, aku mungkin yang mati hari ini. Tahap tengah dari dunia sekte manusia. Su Chen berkata sambil tersenyum, kalau begitu saya ingin mencoba melihat kemampuannya. Bab 1103. Bai Chantian mundur selangkah dan berkata, Elder Mu, kekuatannya sangat aneh. Saya mungkin bukan lawannya sendirian, jadi sekarang Anda harus mengambil serangan utama, dan saya akan mendukung Anda dari samping, sehingga dia bisa dibunuh. Tidak apa-apa. Mu Yutian melangkah maju tanpa ragu-ragu, dia telah mendengar tentang kekuatan Su Chen sejak lama, tetapi dia tidak berani memamerkan seluruh kekuatannya saat ini. Itu seperti gelombang udara nyata yang menyerbu, membuat Qiao Jiayu dan yang lainnya tidak bisa membuka mata. Dengan kekuatan mereka saat ini, mereka tidak bisa menahan tekanan Mu Yutian dan hanya bisa menahannya secara pasif. Bayangan hitam melintas. Mu Yutian bergegas menuju Su Chen. Pada saat ini, Su Chen tidak memilih untuk menghindar, dan saling bertukar tinju dan tendangan. Energi tak terkendali dari keduanya meledak di dasar ngarai. Dalam sekejap, batu-batu besar berterbangan, menutupi langit dan matahari. Untuk menghindari dampak energi, Qiao Jiayu mendukung Qiao Zanlong dan Mo Fenggu dan melarikan diri lebih jauh. Dengan kekuatan mereka saat ini, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk menonton dari jarak dekat. Saya melihat Su Chen dan Mu Yutian berjuang keras untuk berpisah. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu tercengang. Mereka awalnya mengira Mu Yutian telah mencapai tahap tengah alam sekte manusia dan akan mudah untuk membunuh Su Chen. Namun tidak ada yang menyangka duel keduanya akan sedekat ini. Dan samar-samar, Mu Yutian masih memiliki momentum untuk diredam oleh pepatah umum. Jika kita terus berjuang seperti ini, hasilnya bisa dibayangkan. Qiao Jiayu menatap, semua mata tertuju pada Su Chen. Pria itu, yang seperti dewa yang turun dari surga, sebenarnya sangat kuat. Dia bahkan tidak tahu kata-kata apa yang harus digunakan untuk menggambarkan Su Chen. Dengan kekuatan alam Jinzun, dia dan Mu Yutian tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Monster macam apa dia yang memiliki bakat kuat? Itu terlalu kuat. Tetuamu, biarkan aku membantumu. Melihat ada yang tidak beres, Chantian bergegas mendekat. Kini keduanya menjadi belalang di tali dan harus bekerja sama. Kalau tidak, orang yang meninggal hari ini bukanlah Su Chen, tapi dirinya sendiri. Karena partisipasi Bai Chantian, situasi pertempuran menjadi rumit dan membingungkan. Awalnya, Su Chen hanya memiliki sedikit keuntungan, tetapi karena bergabungnya Bai Chantian, keuntungan ini hilang. Dia telah mencapai puncak alam fana, dan fondasinya sangat kokoh. Setelah bergabung dengan Mu Yutian, dia memiliki potensi untuk menekan Su Chen. Hutong. Mu Yutian memanfaatkan kesempatan itu dan memukul dada Su Chen dengan pukulan yang kuat. Su Chen terbang mundur lebih dari 10 meter, dan seteguk darah keruh keluar dari mulutnya. Puan Su. Qiao Jiayu berteriak,
kekhawatiran tertulis di wajahnya. Jangan kemari, tetap di sana. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran tingkat ini, dan bahkan jika mereka melakukannya, mereka akan mati. Su Chen, pertarungan telah mencapai titik ini, apakah kamu masih ingin melawan? Bai Chantian berkata dengan sinis. Tentu saja, ini baru permulaan, ini belum berakhir. Haha, bahkan aku harus mengagumimu karena begitu keras kepala bahkan ketika kamu akan mati. Bukannya aku kasar, tapi aku punya kemampuan untuk membunuhmu, kata Su Chen dengan tenang. Begitu kata-kata ini keluar, penonton pun tertawa terbahak-bahak. Su Chen, menurutku kamu harus menerima takdirmu. Jika kedua tetua bergabung dan masih tidak bisa membunuhmu, lalu bagaimana kami, Gunung Xianyun dan Sekte Abadi Jianjia, memiliki martabat untuk mendapatkan pijakan di tingkat keempat? Wilayah. Murid Gunung Xianyun tertawa dan berkata, kalian sekelompok orang bodoh. Aku hanya ingin berlatih denganmu hari ini. Lagi pula, aku belum pernah menggunakan trik ini sejak aku mempelajarinya. Su Chen, kekuatanmu sudah habis, jadi berhentilah bicara omong kosong di sini. Cepat ikuti aku kembali ke Gunung Xianyun. Mungkin kamu bisa mendapatkan kematian yang layak, kalau tidak aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Hehe. Su Chen mencibir dan berdiri dengan goyah. Serangan Mu Yutian tidak menunjukkan belas kasihan. Namun dengan fisik Su Chen yang kuat, pukulan barusan tidak sampai mematahkan otot dan tulangnya, serta tidak menimbulkan kerusakan berarti pada dirinya. Oleh karena itu, kekuatan bertarung Su Chen masih sangat lengkap mengalahkannya. Bai Chantian dan Mu Yutian tidak masalah sama sekali. Kalian benar-benar tidak tahu sakitnya kecuali terkena pukulan. Kenapa kalian selalu datang untuk memprovokasi saya? Senyuman di wajah Su Chen sangat aneh, membuat rambut Qiao Jiayu berdiri tegak. Aura itu saja yang membuat orang merasa takut. Pada saat ini, semua orang menemukan bahwa udara di parit ngarai sepertinya mengalami stagnasi, dan akhirnya semua terbang ke Su Chen. Tepat ketika semua orang tidak mengerti apa yang sedang terjadi, mereka tiba-tiba menemukan bayangan berbentuk naga menyelimuti Su Chen. Itu adalah naga hitam panjang. Meskipun tidak besar, ia tampaknya memiliki keagungan tertinggi saat ini, seolah-olah segala sesuatu di dunia telah diinjak-injak. Langkah pertama teknik Kaisar Naga Xiantian, gerakan membunuh. Suara auman naga datang, Su Chen meninju, dan ratusan bayangan naga langsung menuju Bai Chantian dan Mu Yutian. Melihat pemandangan ini, keduanya tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Su Chen benar-benar akan berlatih teknik Kaisar Naga bawaan. Bagaimana teknik sulit seperti itu bisa dipelajari oleh anak muda seperti dia? Berlari. Melihat ada yang tidak beres, Bai Chantian berteriak keras. Sebagai keterampilan tertinggi di dunia seni bela diri kuno, dia dengan jelas mengetahui kekuatan teknik Kaisar Naga bawaan. Tidak peduli bagaimana kamu memilih untuk melanjutkannya, kamulah yang akan mati pada akhirnya. Orang tua, aku, Su Chen, mengincarku, dan kamu masih ingin melarikan diri. Sosok Su Chen melompat keluar. Hanya dalam sekejap mata, dia bergegas ke Bai Chantian, meraih lehernya, dan mendorongnya ke tanah. Orang tua, permainan sudah berakhir, aku, Su Chen, akan mengirimmu pergi. Su Chen, jangan bunuh aku. Semua yang kulakukan diperintahkan oleh Yan Nanfei. Jika kamu ingin balas dendam, pergilah padanya. Tidak perlu datang kepadaku. Jangan khawatir, tentu saja aku akan membunuh bajingan tua Yan Nanfei itu, tapi aku akan mengirimmu berangkat sekarang. Klik. Tangan besar Su Chen mengerahkan kekuatan, dan tanpa ampun, dia mematahkan leher Bai Chantian. Kamu benar-benar membunuh tetua ke-6. Para murid Gunung Xianyun tercengang. Pertarungan yang harus dimenangkan ini akan berakhir seperti ini, yang tidak diharapkan oleh siapapun. Bang bang bang. Tepat ketika Su Chen tidak memperhatikan, sebuah bom sinyal merah meledak di langit, membuat seluruh ngarai Tiangou terdengar. Mu Yutian memandang Su Chen. Su Chen, kamu pasti salah perhitungan. Biar ku beritahu, ada ratusan tentara bayaran di hutan Yellowstone yang mencoba mencari tahu keberadaanmu. Bai Chantian dan aku bukan tandinganmu. Aku tidak percaya itu di bawah pengepungan lebih dari selusin kelompok tentara bayaran, kamu masih bisa keluar hidup-hidup. Bab 1104. Pengadilan Kematian. Su Chen berteriak dengan marah dan bergegas menuju Mu Yutian. Saat dia membunuh Bai Chantian barusan, dia lupa berurusan dengan bajingan tua ini. Jika lebih dari selusin kelompok tentara bayaran mengejar, situasi Anda akan sangat berbahaya. Karena tidak mungkin kelompok tentara bayaran tanpa kekuatan untuk menjalankan misi seperti itu. Di bawah serangan Su Chen, Mu Yutian tidak bertahan lama. Dia memiringkan kepalanya dan mati mendadak. Murid yang tersisa tidak memiliki kemampuan untuk melawan di depan Su Chen, dan dia dengan mudah mengirim mereka ke jalan menuju neraka. Tuan Su, bagaimana kabarmu? Setelah krisis teratasi, Qiao Jiayu maju dan ingin memeriksa luka Su Chen. Tetapi saya mendengar Su Chen berkata, kelompok tentara bayaran di hutan Yellowstone akan segera mengejar mereka. Anda harus pergi dari sini dulu, dan pergi sejauh mungkin. Jangan kembali dalam waktu singkat, jika tidak, Anda akan masuk bahaya. Qiao Jiayu dan yang lainnya mampu menyelesaikan krisis ini sebagian besar karena keberuntungan mereka sendiri, jika Su Chen tidak bergegas membantu. Nasib mereka tidak terbayangkan. Tuan Su, apa yang akan Anda lakukan jika kami pergi? Mengapa Anda tidak ikut dengan kami? Kata Qiao Jiayu dengan gugup. Ada hal lain yang harus kulakukan. Aku tidak bisa pergi untuk saat ini. Waktu hampir habis. Cepatlah, kalau tidak maka akan terlambat.
Setelah mengatakan itu, Su Chen mengeluarkan 2 bungkus ramuan dari tangannya dan menyerahkannya ke tangan Qiao Jiayu. Berikan kedua obat ini kepada mereka berdua, dan setelah setengah bulan, mereka akan bisa pulih dari lukanya tanpa meninggalkan gejala sisa apapun. Terima kasih Pak Su atas pemberian obatnya. Oke, sekarang bukan waktunya membicarakan hal ini. Kamu harus pergi secepatnya. Tuan Su, mari kita ambil langkah pertama. Kita akan memilih untuk tinggal di kota Wangya, 100 km barat daya hutan Yellowstone. Jika Tuan Su menyelesaikan urusannya sendiri, dia bisa pergi ke sana untuk mencari kita. Aku akan pergi jika ada kesempatan. Su Chen mengangguk. Yah, gunungnya tinggi, jalannya jauh, kereta dan kudanya panjang, jadi ucapkan selamat tinggal. Bagus. Setelah beberapa kata singkat, kedua kelompok berpisah. Sebagai tentara bayaran tua di hutan Yellowstone, Su Chen tidak terlalu mengkhawatirkan keselamatan Qiao Jiayu dan lainnya. Karena kelompok tentara bayaran lainnya tidak mengetahui hubungan antara Qiao Jiayu dan dia, mereka tidak akan mempermalukan mereka bahkan jika mereka bertemu. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk keluar dari hutan Yellowstone. Setelah mengantar orang-orang dari kelompok tentara bayaran Fenggu, Su Chen melihat sekeliling. Dia tidak bisa lagi pergi ke hutan Niao Yulin. Ada banyak tentara bayaran di sana, dan masing-masing dari mereka memiliki potretnya sendiri di tangan. Satu-satunya pilihannya adalah rawat tanpa harapan di depan. Tidak ada cara lain. Sinyal suar dikirim dari sini. Pasti ada sesuatu yang terjadi di sini. Cepat temukan. Tepat ketika Su Chen sangat bingung, dia tiba-tiba mendengar suara gemuruh datang dari tebing. Para pengejar mengejar. Bos, kita tidak perlu mencarinya, anak itu ada di sini. Haha, susah banget cari tempat setelah pakai sepatu besi. Tidak perlu susah payah untuk sampai ke sini. Orang-orang ini berbuat baik sebelum mati. Kalau aku dapat pahalanya, aku pasti akan membakar dupa untuk mereka, haha. Hanya dalam beberapa detik, Su Chen melihat bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya melompat keluar dari hutan di hutan Yellowstone. Dan seperti belalang, mereka bergegas ke arahku. Setelah melihat sekilas, Su Chen menemukan bahwa 2 dari orang-orang ini telah mencapai tingkat alam sekte manusia. Kekuatan individu dalam satu putaran sudah sebanding dengan Yan Nanfei dari Gunung Xianyun. Oh sial. Su Chen melontarkan kutukan, karena dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa melawan master alam sekte manusia. Sekarang lawannya tidak hanya memiliki 2 master di tingkat sekte manusia, tetapi juga 8 master di tingkat sekte bumi. Di bawah pengepungan orang-orang ini, Su Chen tahu bahwa peluangnya untuk menang sangat kecil. Tapi saat ini, hanya ada satu pertempuran. Saudaraku, kelilingi dia, jangan biarkan dia kabur. Anggota lebih dari selusin kelompok tentara bayaran berbagi kebencian yang sama saat ini. Mereka semua tahu betul tentang kekuatan Su Chen. Dia bisa mengalahkan si Wei Feng, yang berada di puncak alam Fanzong, jadi pertempuran ini tidak boleh dianggap enteng. Lao Peng, kita menemukan anak ini bersama-sama, jadi mari kita bekerja sama untuk menangkapnya. Masing-masing dari kita akan diberi setengah dari hadiahnya. Ini tidak akan merusak persahabatan kita. Bagaimana menurutmu? Pembicaranya berusia 50-an, dengan rambut setengah putih. Dia berbicara dengan bermartabat, seolah-olah dia berada dalam posisi superior. Namanya Du Wenxi, dan dia adalah bos dari kelompok tentara bayaran binatang buas di wilayah tingkat keempat. Kekuatannya sendiri telah mencapai tingkat sekte manusia, dan dia adalah salah satu orang kuat yang ditakuti Su Chen. Tidak masalah. Pria bernama Lao Peng, bernama lengkap Peng Zongjun, dan seperti Du Wenxi, kelompok tentara bayaran Tianji yang dipimpinnya juga merupakan organisasi bergengsi di wilayah tingkat keempat. Bahkan sebagian besar sekte bukanlah tandingan mereka, dan kekuatannya telah mencapai tingkat sekte manusia, dan dia adalah salah satu yang terkuat di sini. Karena bos Du punya ide seperti itu, aku tidak punya pilihan selain memenuhi keinginanmu. Dengan cara ini aku bisa menyelamatkan beberapa masalah dan menghindari rencana bocah licik ini. Haha, itu masuk akal. Mampu mengembangkan 2 kelompok tentara bayaran kecil hingga skala saat ini, baik Peng Zongjun dan Du Wenxi adalah orang-orang yang kasar dan sombong di luar tetapi berhati-hati di dalam. Dalam situasi saat ini, hampir tidak mungkin membunuh Su Chen sendirian. Satu-satunya cara adalah bekerja sama, jika tidak kedua belah pihak akan bertarung sebelum Su Chen tertangkap. Adapun kelompok tentara bayaran kecil lainnya, mereka sepenuhnya berada di luar lingkup pertimbangan mereka. Dunia seni bela diri kuno menghormati kekuatan. Sekalipun mereka ingin bersaing dengannya, mereka tidak memenuhi syarat. Bos Du, anggota dari 2 kelompok tentara bayaran kita telah tiba, bisakah kita mengambil tindakan? Tanya Peng Zongjun. Tentu saja. Du Wenxi berkata sambil tersenyum. Bai Liseng dari Trialis Association berkata bahwa anak ini sangat licik, jadi aku benar-benar ingin melihat seberapa besar pengaruh yang bisa dia hasilkan saat ini. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Peng Zongjun memberi perintah, dan orang-orang dari 2 kelompok tentara bayaran bangkit dan bergegas menuju Su Chen seperti harimau jahat menerkam mangsanya. Dipaksa dalam situasi putus asa, Su Chen tidak menyerah. Dia telah mengerahkan seluruh kekuatan di rumah ilahi. Jika dia memiliki keraguan saat ini, dia akan mencari kematian. Bentuk pertama dari teknik Kaisar Naga Xiantian, bentuk penghancur tentara. Su Chen mengulangi trik lamanya, dan bayangan naga berkumpul di sekelilingnya, langsung menuju Peng Zongjun. Sumber langkah yang aneh ini. Peng Zongjun tertegun sejenak, dan dia memuji Su Chen di dalam hatinya. Mampu menggunakan jurus sekuat itu di usia muda sungguh luar biasa. Tidak heran seseorang membayar 40.000 tambang roh untuk membeli kepalamu. Sungguh luar biasa.
Peng Zongjun tertawa dan berkata, izinkan saya menunjukkan apa yang dapat Anda lakukan hari ini. Bersambung,